Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang layanan sistem jaringan komputer. Untuk di sini kita ada 3 poin materi. Yang pertama itu ada DNS, yang kedua intranet, yang ketiga internet. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alexander Alvin dengan NIM 221354034. Saya Jonathan Pratama Syahaan dengan NIM 221354049. Saya Muhammad Reza Hanafi dengan NIM 2213154058. Perkenalkan, nama saya Siti Syahada dengan NIM 063. Yang pertama pembahasannya itu di sini ada DNS. DNS termasuk ke dalam OSI layer pada layer application. Lapisan aplikasi berfungsi untuk menyediakan pelayanan aplikasi untuk digunakan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Di sebelah kanan ini terdapat gambar beberapa OSI model. Yang pertama itu ada physical dan data link yang termasuk ke Ethernet. Yang ketiga ada network termasuk kepada IP dan internet. Yang keempat ada transport yang termasuk dalam TCP dan the internet. Yang kelima dan keenam ada session dan presentation yang termasuk ke dalam very little focus. Yang ketujuh ada application yang termasuk ke dalam FTP, TFTP, HTTP, SMTP, DNS, Telnet, SNMP. Pengertian DNS di sini yaitu adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host maupun nama domain dalam bentuk basis data tersebar atau distribute database di dalam jaringan komputer, misalkan internet. Untuk fungsi DNS tersendiri yaitu untuk menerjemahkan atau mentranslasikan alamat IP menjadi sebuah nama domain dan juga sebaliknya. Contohnya terdapat di bawah ini. google.com IP 216.58.211.110, facebook.com IP 157.240.20.35, polban.ac.id IP 103.209.131.20, its.ac.id IP 103.94.189.5. Fungsi lain dari DNS yaitu ada 5 poin. Yang pertama, melakukan identifikasi alamat komputer dalam suatu jaringan. Yang kedua, sebagai penyedia alamat IP bagi tiap host. Yang ketiga, melakukan pendataan server email. Yang keempat, mentranskripsikan nama domain menjadi IP address. Yang kelima, mempermudah user untuk tidak perlu mengingat alamat IP. Di sini terdapat hierarki DNS ya dengan gambar di bawah tersebut. Untuk penjelasannya itu di www itu sebagai hostname, dan untuk di kotak titik tersebut itu ada root level domain. Untuk kotak di titik 3 itu ada top level domainnya, dan di bawahnya itu ada second level domain, di bawahnya lagi ada third level domain. Oke, selanjutnya ada komponen pengelola. Berdasarkan gambar di samping itu tuh ada DNS client, DNS server 1, dan ada juga DNS request dan DNS reply. Jadi komponen pengelola pada DNS ini yang pertama itu ada DNS resolver, yang kedua adalah recursive DNS server, dan yang ketiga adalah authoritative DNS server. Berikut ini ada gambar dari cara kerja DNS. Jadi secara singkat, permintaan dari web browser itu atau Q1 sebagai client resolver. Saat pengguna memasukkan URL seperti contohnya www.microsoft.com di browser. Browser lalu mengirimkan permintaan ke resolver DNS lokal. Resolver akan memeriksa DNS resolve cache untuk melihat apakah alamat IP untuk domain tersebut sudah tersimpan. Lalu setelah itu ada pemeriksaan host file atau A1. Jika entry tidak ditemukan pada cache, resolver akan memeriksa host file pada komputer lokal. File ini berisi pemetaan domain ke alamat IP manual. Lalu berikutnya, yang ketiga adalah permintaan ke DNS server atau Q2.
Jika domain tidak ditemukan di cache atau host file, resolver akan mengirimkan permintaan ke DNS server lokal. DNS server lokal akan memeriksa DNS server cache untuk entry yang relevan. Lalu yang berikutnya itu yang keempat ada pencarian di zona DNS atau root hints, yaitu pada Q3 dan Q4. Jika DNS server lokal tidak memiliki informasi yang dicari, ia akan menggunakan yang pertama itu ada John. John itu untuk domain yang sudah dikelolanya. Lalu yang kedua adalah root hint file atau cache DNS untuk memulai pencarian dari server root DNS. Lalu yang kelima rekursi ke DNS server lain atau Q5 dan A5. Jika informasi masih tidak ditemukan juga, DNS server lokal akan melakukan rekursi dengan menghubungi server DNS lain atau server otoratif atau server root. Lalu yang kedua, permintaan diteruskan hingga DNS server yang memiliki informasi domain tersebut ditemukan. Dan yang terakhir, jawaban kembali ke resolver atau A4, A3, A2. Setelah alamat IP ditemukan, jawaban dikirim melalui jalur yang sama. Dari server otoratif ke DNS server lokal, dari DNS server lokal ke resolver menyimpannya di cache untuk permintaan di masa depan. Lalu resolver mengembalikan alamat IP ke browser, dan browser menggunakan alamat IP tersebut untuk berkomunikasi langsung dengan server web. Ada juga kelebihan dan kekurangan dari DNS. Kelebihannya itu yang pertama adalah halaman sebuah situs, website, atau blog menjadi lebih mudah untuk diingat. Yang kedua, konfigurasi DNS sangat mudah bagi para admin. Yang ketiga, menggunakan DNS tidak akan terjadi perubahan alamat hostname, walaupun alamat IP sebuah komputer telah berubah. Artinya penggunaan DNS cukup konsisten. Lalu ada kekurangannya. Kekurangan dari DNS tersebut, yang pertama, adanya keterbatasan bagi para pengguna untuk mencari nama domain untuk halaman situsnya. Beberapa nama domain mungkin sudah dipakai oleh pihak lain. Lalu yang kedua, tidak bisa dikatakan mudah untuk diimplementasikan. Lalu selanjutnya akan membahas internet dan juga intranet. Yang pertama yaitu internet. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau Internet Protocol Suite TCP atau ICP. Sebagai protokol pertukaran sehingga pengguna bisa saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Lalu di sini ada kelebihan dan juga kekurangan di internet. Yang pertama kelebihannya, pertama akses informasi lebih cepat, kedua jangkauan internet sangat luas, ketiga penyedia layanan informasi, edukasi, dan juga dapat menambah wawasan dari seluruh penjuru dunia. Lalu yang keempat membuat segalanya lebih instan dan mudah. Lalu di sini kekurangannya yang pertama, tidak semua informasi bermanfaat. Maraknya kejahatan dan kriminal yang berasal dari internet. Selanjutnya intranet. Intranet atau internal network merupakan suatu jaringan privat atau private network yang terhubung dengan menggunakan protokol-protokol internet TCP/IP untuk berkomunikasi serta juga mengirim informasi rahasia dalam lingkup terbatas, misalnya digunakan di sekolah, universitas, serta juga perusahaan. Intranet juga merupakan suatu jaringan LAN atau local area network yang hanya mencakup wilayah lokal atau kecil. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan intranet. Untuk kelebihannya yang pertama, dapat dimanfaatkan. Intranet dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk meningkatkan perkembangan serta juga pertumbuhan produk industri. Yang kedua, membantu proses komunikasi serta juga kerjasama antar individu di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu efisiensi biaya serta juga waktu yang sesuai dengan kebutuhan, workflow, kolaborasi, enterprise connectivity. Yang keempat, teknologi yang sebelumnya sudah ada di LAN terus diperbaharui seperti database management, distribution system, client resource, dan lain-lain. Lalu untuk kekurangannya yang pertama, intranet membutuhkan pelatihan yang cukup menyita waktu untuk mendidik anggota dalam menggunakan intranet. Yang kedua, dibutuhkan juga tenaga ahli untuk membangun serta mengembangkan intranet dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, potensi terjadinya overload atau data penuh sangat mungkin terjadi karena disebabkan bebasnya pengiriman pesan antar pengguna intranet. Dan yang terakhir, informasi yang salah serta hal-hal yang tidak pantas seperti kata-kata kasar juga mungkin beredar melalui intranet. Lalu di sini ada perbedaan utama antara internet dan intranet. Nah, untuk perbedaannya di sini ada 4. Dilihat dari aspeknya yaitu dilihat dari aspek jangkauan, akses, keamanan, dan pengguna. Kalau internet dari jangkauannya itu global, sedangkan intranet terbatas atau hanya organisasi atau perusahaan. Untuk aksesnya internet publik dengan koneksi internet dan internet itu privat dengan izin akses. Untuk aspek keamanan, internet rentan terhadap ancaman global, sedangkan intranet relatif lebih aman karena ada firewall dan VPN.
Bisa dilihat pada slide berikut. Baik, segitu aja presentasi dari kami dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah, aku yang edit. Nanti tinggalin aja di cut yang tengah-tengah.